Pernah kepikiran nggak sih kalau meja marmer di dapur atau bahkan papan tulis di sekolah itu sebenarnya nyimpen cerita yang epik, cerita soal panas yang luar biasa, tekanan yang dahsyat, dan sebuah transformasi total yang terjadi jauh di dalam perut bumi. Nah, yuk kita coba pecahin kodenya bareng-bareng dan kita lihat kisah luar biasa yang tersembunyi di dalam batuan sehari-hari di sekitar kita. Oke, ini dia rencana kita. Kita mulai dari yang paling kita kenal, benda-benda di sekitar kita. Terus kita bakal menyelam jauh ke dalam bumi buat ngerti apa sih batuan metamorf itu dan gimana resep alam yang super ekstrim bisa menciptakannya. Habis itu, kita balik lagi ke permukaan buat lihat gimana transformasi ini jadi barang-barang yang kita pakai. Dan terakhir, kita lihat gambaran besarnya. Siap? Mari kita mut. Oke, bagian pertama. Batuan di sekitar kita. Percaya nggak percaya, kamu mungkin tiap hari berinteraksi sama hasil transformasi geologis yang dahsyat ini. Tanpa sadar, coba kita lihat beberapa contohnya ya. Kita mulai dari dapur, meja marmer yang kelihatannya elegan dan kokoh itu. Nah, sebelum jadi permukaan yang cantik, dia itu melewati proses pemanasan yang ekstrim banget jauh di bawah tanah. Ceritanya jauh lebih panas dari masakan apapun yang kamu siapin di atasnya deh. Terus, papan tulis dari batu sabak. Ingat kan? Permukaan yang halus dan berlapis-lapis itu adalah hasil dari tekanan yang kuat banget. Seolah-olah ada gunung segede gaban yang nekan dia sampai jadi lembaran tipis. Jadi, setiap goresan kapur di atasnya itu kayak pengingat akan kekuatan geologis yang luar biasa. Dan pastinya, batu permata. Kilau dan warnanya yang indah itu bukan kebetulan loh. Itu tuh tanda dari semacam reaksi kimia raksasa yang terjadi di bawah suhu dan tekanan tinggi yang mengubah batuan biasa jadi harta karun. Jadi, apa benang merahnya dari meja dapur, papan tulis, dan permata yang berkilau? Jawabannya adalah sebuah rahasia yang terkubur dalam-dalam. Mereka semua adalah penyintas. Penyintas dari sebuah transformasi yang luar biasa dahsyat. Nah, sekarang waktunya kita bongkar rahasia itu. Selamat datang di dunia batuan metamorf. Kata kuncinya di sini adalah metamorfosis, yang artinya berubah bentuk. Coba bayangin, ada sebuah batuan, bisa batuan beku atau sedimen, terus dia dipanaskan dan ditekan dengan hebat sampai seluruh struktur di dalamnya berubah. Mineral-mineralnya jadi tersusun ulang, menciptakan batuan yang benar-benar baru. Dan yang paling penting, semua ini terjadi dalam keadaan padat loh, jadi batunya nggak pernah sampai meleleh jadi magma. Terus, gimana caranya alam melakukan sihir ini? Ternyata ada 3 resep utama, 3 cara transformasi yang beda-beda buat menciptakan batuan metamorf. Yuk kita bedah satu persatu. Resep pertama namanya metamorf kontak. Bayangin aja ada magma super panas dari dalam bumi yang nyusup ke lapisan batuan di atasnya. Nah, batuan di sekitarnya itu nggak ikutan meleleh, tapi jadi kayak terpanggang sama panasnya yang ekstrim. Panas inilah yang jadi bahan utamanya, yang memasak ulang mineral di dalam batuan dan mengubahnya jadi sesuatu yang baru. Resep kedua, metamorf dinamo. Kali ini bahan utamanya bukan panas, tapi tekanan. Bayangin 2 lempeng benua saling dorong, terus batuan yang ada di tengah-tengahnya itu kejepit, kayak diremas dalam catok raksasa. Tekanan yang luar biasa ini bikin mineral di dalam batuan jadi pipih dan berbaris dengan rapi, menciptakan tampilan berlapis-lapis yang khas, persis seperti pada batu sabak. Resep ketiga namanya metamorf pneumatolitis kontak. Ini yang paling eksotis. Ini bukan cuma soal panas atau tekanan, tapi soal gas. Jadi, gas super panas dari magma yang kaya unsur kimia itu meresap ke dalam batuan di sekitarnya, mirip uap air yang masuk ke dalam kue. Gas ini terus bereaksi sama batuan aslinya, nambahin mineral baru, dan mengubah total komposisinya. Nah, proses ajaib inilah yang sering banget melahirkan batu-batu permata yang indah. Oke, kita udah tahu resepnya. Sekarang, yuk kita sambungin lagi ketiga proses dahsyat ini ke benda-benda yang kita lihat di awal tadi. Inilah hasil akhir dari semua transformasi itu. Dan disinilah semuanya jadi masuk akal. Batu kapur yang biasa aja kalau dipanggang sama magma, jadilah marmer mewah yang kita pakai buat lantai. Batuan sedimen yang ditekan dengan kekuatan luar biasa berubah jadi sabak buat papan tulis. Jadi proses-proses ini tuh bukan cuma fenomena geologi biasa. Mereka ini adalah pabrik alam yang menciptakan bahan baku untuk peradaban kita. Kita udah lihat detailnya dari batu jadi benda. Sekarang coba deh kita mundur sedikit dan pahami apa artinya semua ini dalam gambaran yang lebih besar. Ini adalah pengingat yang penting banget buat kita. Tanah yang kita injak itu nggak diam. Jauh di bawah sana planet kita terus bergerak, memasak dan menekan dalam sebuah siklus penciptaan dan penghancuran yang nggak pernah berhenti. Setiap batu adalah bukti kalau planet kita ini hidup dan sangat dinamis. Jadi, apa poin utamanya? Pertama, batuan bisa berubah total tanpa perlu meleleh. Kedua,
panas dan tekanan itu adalah alat super kuat yang dipakai alam buat menciptakan perubahan. Dan ketiga, hasil dari proses purba ini ada di mana-mana, secara harfiah membentuk dunia di sekitar kita. Dengan begitu, saya harap lain kali kamu lihat benda-benda ini, kamu nggak cuma lihat sebuah objek, tapi kamu bisa membayangkan sebuah perjalanan epik jutaan tahun yang tersembunyi di dalamnya. Sebuah kisah tentang tekanan, panas, dan perubahan yang luar biasa.